Iya pemirsa, tadi bahkan sebelum kita memulai dialog ini kita juga sempat berbincang ya. Ternyata memang kunjungan dari kuasa hukum dari Irjen Pol Verdi Sambo menuju ke Dewan Pers juga tadi kita sudah gali niatannya sebenarnya apa sih. Nanti kita akan bahas dalam sesi diskusi Tapi kita ya. Tapi sebenarnya memang kasus ini menarik untuk dibahas begitu ya, sehingga banyak sekali media televisi, cetak, online semua juga akhirnya mengangkat berita ini ya. Tapi justru ini juga banyak yang melakukan spekulasi, sehingga juga mungkin agak membuat dari pihak keluarga juga mendatangi untuk berkonsultasi dengan Dewan Pers. Kita sudah kehadiran pagi hari ini, kita langsung tanya aja ya. Langsung saja ada sejumlah narasumber kami, sudah ada Mas Agung Darmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Sehat Mas? Selamat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Senyumnya sehat segar ini. Dan juga sudah hadir juga ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas RI. Pak Wahyu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya. Oke, kalau gitu saya langsung mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, jadi kemarin tujuan kedatangan dari kuasa hukum keluarga Irjen Pol Verdi Sambo itu sebenarnya bukan untuk memprotes ya. Jadi agendanya apa kemarin itu? Ya, baik, terima kasih. Ini jelas bahwa penegasan bahwa kemarin memang betul kuasa hukum dari keluarga hadir. Tetapi memang betul konteksnya adalah berkonsultasi ke Dewan Pers. Ini menegaskan spekulasi yang kemudian banyak berkembang dan saya juga banyak dihubungi oleh teman-teman. Pak, apa kamu ada yang diadukan medianya atau keberatan? Tidak. Justru beliau kemarin meminta konsultasi terkait dengan situasi pemberitaan yang sedang berkembang terkait itu yang disampaikan. Mas Agung, tapi ada jenisnya nggak? Maksudnya seperti apa sih bentuk berita yang spekulasi yang ya sebenarnya nggak layak tayang juga? Ya artinya dari perkembangan yang ada kita kan bisa membaca, bisa melihat juga berbagai berita yang kemudian sesuatu yang belum utuh ceritanya, tetapi kan sudah terpublish gitu kan. Jadi sekali lagi ini ada juga privasi orang gitu kan, dan terakhir sekali lagi kode etik jurnalistik menjadi penting. Sesuatu yang memang belum jelas kan tidak bisa juga itu menjadi sesuatu yang dianggap baku. Code of conduct-nya mesti jelas gitu. Tidak rasanya, tidak sepertinya, dan tidak katanya. Itu menjadi penting. Nah itu karena kan kita setiap produk jurnalistik yang kita hadirkan informasi untuk masyarakat kan kita memiliki kode etik itu tadi ya. Nah berbagai pemberitaan yang kemudian diduga mengandung berbagai spekulasi yang dihadirkan oleh sejumlah media ini menurut Anda memang melanggar kode etik atau bagaimana? Ya sekali lagi, kalau kode etik kan sudah jelas bahwa ketika memang harus diberitakan betul dulu gitu kan, baru dikemas dengan baik. Nah persoalannya sesuatu yang memang masih dalam proses dan temuannya itu kan tidak secara utuh nih. Nah itu yang harus dihormati juga. Sekali lagi ada korban gitu kan, ada keluarga, ada orang lain yang itu harus dijaga juga. Misalnya dalam artian kebutuhan misalnya inisial itu juga menjadi penting gitu kan, karena sekali lagi ini tentunya menjadi sesuatu yang seksi dalam beberapa waktu terakhir ini gitu kan, dan sekali lagi mohon tidak memunculkan asumsi-asumsi gitu kan yang sekali lagi belum tentu dan sedang dalam proses. Persoalan muncul lagi agak spesifik, Pak ini kan sumbernya kami dari media, boleh mengambil dari mana saja, boleh, tidak salah. Hanya persoalannya ketika orang yang dimintakan sebagai narasumber menyampaikannya adalah fakta. Jadi kalau tiba-tiba narasumbernya jelas sumbernya gitu kan, siapa saja yang memang barangkali menyampaikan fakta. Jadi, dan kita juga punya kewajiban untuk cek dan recheck ya. Pasti itu dalam posisi kode etik jurnalistik demikian. Jadi tidak bisa kemudian ketika mendapatkan narasumber menyampaikannya bukan fakta, mengasumsikan. Jadi begitu ditanya sepertinya kemarin Pak, itu sudah konteksnya sudah tidak dalam posisi sesuai dengan kode. Tapi Mas Agung kan kondisinya banyak sekali berita-berita yang lebih cepat begitu ya dibandingkan cetak dan juga televisi. Anggaplah online ini, kita nggak bisa ngontrol dari Dewan Pers, akhirnya nantinya akan seperti apa? Ya balik lagi tidak jadi pembenahan juga kemudian dengan era yang begitu cepat, dengan media yang kebutuhan katanya hot news itu kecepatan menjadi hal yang utama. Sekali lagi pedoman kode etik jurnalistik kemudian juga pedoman media cyber tetap tidak menjadi pembenaran. Kaitannya bahwa sebuah berita
tentunya harus melalui proses yang demikian adanya. Termasuk kasus ini ya, Ya. Pak? Oke. Nah, tapi kan begini ya, mungkin berbagai spekulasi yang muncul ini kan khawatirnya nanti akan membentuk berbagai opini yang mungkin jauh dari fakta di tengah masyarakat. Nah, permasalahannya begini tapi Mas Wahyu, karena mungkin apa juga betul begitu ya? Karena hal ini terjadi dikarenakan memang informasi yang disampaikan juga nampaknya terlalu terburu-buru dan juga tidak utuh diterima oleh masyarakat begitu. Terima kasih. Kalau soal terburu-buru tidak utuh relatif ya, tetapi menurut saya tentu Humas sudah punya pertimbangan ketika melakukan siaran resmi. Nah, hanya menjadi masalah ketika kemudian berkembang di publik dengan banyak spekulasi, kemudian banyak analisa kejanggalan-kejanggalan. Nah, kami Kompolnas sempat menerima informasi itu, kami juga melakukan rapat internal untuk membahas yang berkembang waktu itu. Hanya karena kami nggak punya data pasti, kami sudah ada inisiatif Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki kita ke Polres minta, kemudian sangat kebetulan Bapak Kapolri kemudian membuat statement, membuat tim ada internal eksternal. Yang selama ini kalau persoalannya internal itu hanya Polri. Artinya urusan Polri lah, kami Kompolnas yang ngawasi dari luar saja setelah hasilnya ada. Sekarang kami dilibatkan langsung ke dalam, kami kemudian masih langsung terlibat, kami menugaskan Pak Beni Mamoto untuk yang secara insan. Mengapa Pak Beni? Karena beliau punya background reserse, sehingga tahapan-tahapan bisa mengawasi dan itu menjadi menarik. Sekarang tugas kami Kompolnas untuk meluruskan, bukan membenarkan informasi itu, tetapi kami melakukan klarifikasi sebetulnya yang benar bagaimana. Kalau ada kejanggalan ya kita cek, kita dengan ahli-ahli yang ada. Kalau bicara soal kejanggalan, misalkan soal apa yang terjadi pada fisik korban, ya kita kan harus konfirmasinya dengan yang ahli. Siapa yang ahli? Itu forensik kepolisian, forensik kesehatan, nah, dan sebagainya. Pak Wahyu, itu sebenarnya yang menjadi masalah. Biasanya media ini kan juga mencari narasumber cover both side gitu ya, dari pihak kepolisian juga, mungkin dari pihak keluarga juga. Tapi yang dari pihak kepolisian ini biasanya kan rada tertutup. Jadi kita paling mendapatkan informasi dari Kompolnas, tapi informasi dari Kompolnas ini pun juga masih kurang lengkap, ibaratnya seperti itu. Akhirnya ini yang menjadi kendala juga untuk media. Nanti mungkin bisa dibahas ya di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali lagi usai yang satu ini.